Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Di sini kami akan memaparkan mengenai pekerja sosial. Sebelumnya, saya akan menyinggung sedikit tentang pekerja sosial. Pekerja sosial merupakan profesi yang memberikan bantuan pelayanan bagi masyarakat yang membutuhkan. Untuk lebih lengkapnya, simak penjelasan berikut ini. Pekerja sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetisi menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019. Menurut International Federation of Social Workers atau IFSW, pekerjaan sosial adalah profesi berbasis praktik dan disiplin akademis yang mempromosikan perubahan dan pengembangan sosial, kohesi sosial, pemberdayaan, dan pembebasan orang. Prinsip-prinsip keadilan sosial, hak asasi manusia, tanggung jawab kolektif, dan penghormatan terhadap perbedaan merupakan hal yang sentral dalam pekerjaan sosial. Didukung oleh teori-teori pekerjaan sosial, ilmu sosial, humaniora, dan pengetahuan asli. Pekerjaan sosial melibatkan orang-orang dan struktur untuk mengatasi tantangan kehidupan dan meningkatkan kesejahteraan. Menurut pasal 6, tugas jabatan pekerja sosial adalah melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, meliputi pendekatan awal, pengungkapan dan pemecahan masalah, penyusunan rencana intervensi, evaluasi, terminasi dan rujukan, serta bimbingan dan pembinaan lanjut. Fokus utama pekerja sosial adalah meningkatkan keberfungsian sosial atau social functioning klien. Fokus keberfungsian sosial dalam pekerjaan sosial antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan menghadapi atau memecahkan permasalahan yang dihadapinya sesuai dengan situasi dan kondisi serta lingkungannya. Yang kedua, kemampuan berinteraksi dengan orang lain dalam lingkungan sosialnya, baik dalam pendidikan, pekerjaan, keluarga, kelompok, masyarakat, dan sebagainya secara konstruktif. Yang ketiga, pelaksanaan tugas-tugas serta peran-peran dalam kehidupannya sesuai dengan usia, status, serta tanggung jawab yang disandangnya. Keempat, berperilaku secara memadai dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Kelima, keberfungsian sosial menunjukkan suatu kondisi pertukaran yang seimbang dalam kebaikan serta adaptasi timbal balik antara manusia sebagai individu dengan lingkungannya. Keenam, dengan demikian, keberfungsian sosial merupakan hasil sistemik dari sebuah pertukaran yang saling mengisi antara kebutuhan, sumber daya yang tersedia, harapan atau motivasi dengan kemampuan seseorang untuk memenuhinya, antara tuntutan harapan serta kesempatan dengan kemampuan lingkungan untuk memenuhinya. Tujuan pekerjaan sosial yang pertama, memperkuat kemampuan orang untuk memecahkan masalah, menghadapi masalah, serta kemampuan pengembangan dirinya. Yang kedua, menghubungkan orang dengan sistem-sistem yang dapat menyediakan sumber pelayanan dan kesempatan atau peluang dalam penyelesaian masalah klien. Yang ketiga, mengembangkan sistem yang dapat menyediakan sumber dan pelayanan bagi orang agar pelaksanaannya lebih efektif dan manusiawi. Yang keempat, mengembangkan dan memperbaiki kebijakan sosial. Tokoh pekerja sosial di Indonesia. Dalam peringatan Hari Pekerja Sosial Dunia ini, almarhum Dr. Anistoto Utomo Budi Santoso MSI ditetapkan sebagai Bapak Pekerja Sosial Indonesia. Almarhum dinilai sangat berjasa dalam pengabdian dan dedikasinya demi memajukan profesi pekerjaan sosial di tanah air Indonesia. Semasa hidup, pria kelahiran Solo 10 Mei 1961 ini pernah menjabat sebagai Sekjen Kemensos RI,
pada tahun 2010 sampai 2015, Dirjen Ban Jamsos tahun 2009, Sekretaris Dirjen Pemberdayaan Sosial tahun 2007, Ketua Ikatan Alumni STKS Bandung pada tahun 2010 sampai 2019. Mengutip dari website resmi Puspensos Kemensos RI, untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, pemerintah meminta masyarakat untuk melakukan karantina mandiri selama 14 hari bagi yang terjangkit COVID-19. Anjuran Presiden Joko Widodo agar tetap berada di rumah direspon oleh pemerintah dengan mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mengimplementasikan hal tersebut. Dari beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, hanya kebijakan karantina mandiri yang tidak dapat diterima dengan mudah oleh sebagian kalangan yang memiliki gejala. Dampak kesehatan mental dari karantina mandiri untuk mencegah penularan COVID-19 sudah diramalkan oleh berbagai ahli, seperti yang diungkapkan oleh seorang psikolog klinis, Dr. Joseph Klapow, Dr. Filosofi, yaitu bagi kebanyakan orang, isolasi mandiri akan menciptakan sejumlah besar ketidakpastian sehingga dapat menciptakan perasaan cemas dan panik, ketakutan, kebosanan, dan kesepian. Melihat kondisi tersebut, maka keberadaan pekerja sosial sangatlah penting untuk menekan jumlah masyarakat yang memiliki gangguan secara mental di tengah masa pandemi COVID-19. Oleh karena itu, pekerja sosial dapat mengambil peran sebagai konselor, di mana pekerja sosial dapat memberikan pelayanan konsultasi kepada klien yang ingin mengungkapkan permasalahannya. Saat melakukan konseling, pekerja sosial harus mampu membantu klien dalam melepaskan dan merubah pola lama dalam pikirannya. Selain itu, pekerja sosial harus mampu membantu klien dalam menemukan solusi dan pemecahan masalah serta memungkinkan klien untuk dapat melakukan proses pengambilan keputusan